Sebanyak 40 balita di Timika, Papua Tengah, antusias mengikuti Lomba Balita Sehat 2025 yang digelar Dinas Kesehatan bersama TPPKK Kabupaten Mimika di Hotel Serayu, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Ketua Pelaksana, Leni Silas, menjelaskan lomba dibagi dua kategori usia, 6 hingga 23 bulan, dan 24 hingga 59 bulan, masing-masing diikuti 20 peserta dari 10 posyandu di wilayah kerja Puskesmas Timika dan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan perkembangan balita, mendorong gizi seimbang, serta mengapresiasi orang tua yang menjaga kesehatan anak. Acara dibuka Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, didampingi Ketua TPPKK, Susi Retop. Dalam sambutannya, Emmanuel mengapresiasi lomba ini sebagai langkah awal untuk membangun generasi sehat dan berharap bisa menjadi agenda tahunan. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra, menegaskan penilaian mencakup tumbuh kembang anak, keseimbangan berat dan tinggi badan, kesehatan gigi dan mulut, hingga aspek mental. Sementara Ketua TPPKK Mimika, Suzy Susana Herawati Retop, berharap lomba tak hanya digelar di kota, tapi juga hingga kampung-kampung, agar semua orang tua mengetahui perkembangan fisik dan mental buah hatinya. Dengan semangat kolaborasi, Lomba Balita Sehat 2025 diharapkan menjadi motivasi bagi para orang tua untuk rutin memeriksakan kesehatan anak karena mereka adalah generasi emas masa depan. Sekarang hanya lomba saja, tetapi merupakan wujud nyata dari kepedulian kita terhadap kesehatan dan perkembangan generasi penerus masa depan, generasi emas untuk kita masa depan. Ini yang kita mau mengikuti perkembangan mereka. Soal menang atau kalah dalam kegiatan ini bukan penting, itu bukan penting. Tetapi kita memastikan bahwa anak kita adalah sehat, anak kita adalah bertumbuh baik. Itu yang Kapolres tadi dengan tim PKK berencana untuk kolaborasi ini untuk memastikan supaya anak-anak kita sebagian saja yang datang. Memang ada banyak juga yang ini, tapi terbatas ya tadi. Karena program Lomba Balita Sehat ini diadakan kebetulan juga memang dari tim penggerak PKK Pokja 4 itu juga ada program Lomba Balita Sehat. Punya motivasi supaya mama-mama atau semua yang mempunyai bayi balita termotivasi untuk mereka lebih rajin memeriksakan bayinya, untuk mereka periksa secara kesehatannya, pertumbuhannya. Ya, jadi akhirnya karena program kami ada juga di PKK, sehingga kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengadakan lomba. Bukan hanya saja di dalam kabupaten kota, mungkin juga nanti akan di kampung-kampung. Itu terutama di kampung-kampung sih sebenarnya, karena supaya ya itu seperti itu, motivasi untuk orang tua semua. Bukan saja pertumbuhan fisik ya, orang tua bisa tahu fisik dan mental itu perlu. Ya, jadi bagus sekali dengan adanya lomba ini, bersyukur supaya setiap tahun bisa diadakan. Untuk kita punya anak, supaya orang tua juga bisa mengetahui perkembangan anak, karena ya mereka punya buah hati ini ya generasi penerus untuk bangsa. Oke, Lomba Balita. Sebenarnya Posyandu ini ada 3 pilar besar. Pilar yang pertama itu kelembagaan Posyandu sendiri. Tadi dalam arahan Pak Wakil itu meminta kepala desa, kepala kampung, lurah, itu benar. Jadi itu tanggung jawab, itu diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Bahkan ibu kepala itu adalah kader. Nah, kader hari ini kita sudah memulai di beberapa posyandu untuk pilar yang pertama. Jadi pilar yang pertama ini kelembagaan posyandu. Dalam 3 tahun terakhir ini posyandu yang kan mestinya posyandu itu di kampung-kampung stratanya itu ada 4. Strata dari Pratama, kemudian Purnama, Madya, Purnama, Mandiri. Posyandu yang berhasil dari kelembagaannya itu harus mandiri. Di Timika di tahun 2022 itu mandiri itu cuma 2. Setelah kami intervensi
sekarang yang mandiri itu sudah mencapai 7 sampai 8 posyandu mandiri. Yang kedua, apa indikatornya itu kader aktif. Nah, mestinya dana desa ini bisa dipakai untuk membiayai. Nah, kita coba membuat stimulan dalam 3 tahun terakhir dengan membuat perjanjian kerjasama dengan pengurus-pengurus posyandu supaya bisa mendorong posyandu mandiri tapi kader juga aktif. Yang ketiga adalah jumlah kunjungan anak. Jadi lomba balita sehat hari ini itu adalah mengukur seberapa besar dampak daripada kelembagaan posyandu, keaktifan kader, dan juga partisipasi ibu atau orang tua dalam membawa anaknya.